Melalui konsep strategic entrepreneurial business roadmap ini menjadi arah entrepreneurship for all. Oke, ini yang lo ciptakan. Ini yang gue ciptakan. Oke. Kata kuncinya entrepreneurship itu adalah tentang value creation, bro. Because value creation can start from you, in your family, in your work, in your community, in your nation, and also to make the creator proud of you. Saya bisa jadi solusi apa buatmu? Because I feel you. Yes, betul. Itu gokil loh, Neil. Iya. Itu mesti gue catat jadi quote itu, nanti gue posting di Instagram deh. Mantap. Bro, kita sekarang masuk ke dalam sesi the ultimate, the daging. Ya Wih, kan? the dagingers. Yeah, the dagingers. Salam the daginger. Ya kan? Dari pengalaman lu, menempuh academical roadmap, dan lu mengerucut dan lu sharpen ke arah entrepreneurship. What are the teachings yang bisa lu share ke teman-teman yang selama ini udah ngejalanin entrepreneurial bisnis mereka dari seala kadarnya ilmu yang mereka miliki? Maksudnya dari nyali, dari semangat keberpeluangan yang mereka sedang jalanin. Mungkin lu juga pernah di fase itu, dan begitu lu masuk ke level teori dan lu masuk ke level education, lu langsung merasa oh shit, gue banyak sekali yang gue miss, banyak sekali konsep berpikir yang mungkin gue miss out dan harusnya ini terdeliver. Nah mungkin ini juga menjadi salah satu cara supaya teman-teman yang lagi nonton nggak perlu capek-capek S3 gaya gue yang gue agak ribet. Jadi gimana caranya kita serap dari Mr. S3 ini. Gitu bro. Iya. Menarik ya pertanyaannya ya. Jadi memang akhirnya dengan semua journey ini, jadi kan gue belajar entrepreneurship kan di 2 program doktoral kan. Jadi memang kalau ilmu entrepreneurship itu sendiri kan, itu kan ada ilmu ekonomi, ada ilmu sosiologi. Jadi ilmu ekonomi kan keekonomian pada bisnis, sosiologi bagaimana kebisnisan itu pada sosial konteks, dan psikologi. Elunya gimana, ya kan? Nah, gue sendiri kan belajar entrepreneurship pada tataran science and theology. Nah, bahkan gue di antara 3 tadi tuh ekonomi, sosiologi, psikologi, gue menambahkan satu lagi itu teologi kan. Jadi memang puji syukur gue berkutat cukup macam-macam lah di wilayah ini. Pertanyaan lu menarik nih. Tadi ketika lu bertanya ini, yang muncul di pikiran gua adalah satu kata, bro. Kepapahan. Jadi papah gitu kan. Teman-teman entrepreneur di Indonesia banyak kan. Tapi dengan pertanyaan lu tadi, di otakku langsung mikir, mereka merasa keren atau jangan-jangan in deep their heart, mereka sebenarnya papah nih. Mereka sih tahu, gue ini keren sih, gue keren sih. Tapi jangan-jangan di ujung hatinya itu sebenarnya mau kemana ya gue ya. Nah jadi untuk menjawab itu, gue akhirnya coba utak-atik membangun formulasi. Nah formulasi ini yang gue sebut dengan Strategic Entrepreneurial Business Roadmap. Jadi melalui konsep Strategic Entrepreneurial Business Roadmap ini menjadi arah entrepreneurship for all. Ini yang lo ciptakan? Ini yang gue ciptakan. Entrepreneurship. Buset, udah langsung diciptakan. Ya memang kalau kita di Bekasi itu memang kerjaan kita itu adalah provinsi penciptaan. Nah jadi memang gini dulu, basic berpikirnya secara teoritis, secara sains selalu dikotominya itu tuh. Kalau usaha kecil, usaha besar. Nah kalau usaha kecil itu biasanya kan entrepreneurial kan, keberpeluangan, nyari peluang. Kalau usaha besar itu strategical, ngembangin keunggulan. Nah itu selalu dikotomis tuh. Jadi kalau misalnya leadership, marketing, kalau di perusahaan kecil gimana, di perusahaan besar gimana, selalu dikotominya begitu. Nah tetapi melalui kata strategic entrepreneurship ini, kedua hal ini digabung. Jadi bagaimana bisnis itu berbarengan nih Neil, sambil ngejar keberpeluang, sambil mengeksplor keberpeluangan, sekaligus juga mengeksplor keberunggulan. Makanya strategic entrepreneurship business roadmap. Nah jadi dalam konsep strategic entrepreneurial business roadmap itu, bisnis kita bagi 3 Neil. Kita bagi 3. 1.0, 2.0, 3.0.
Di era 1.0 itu yang kita sebut dengan era foundership. Nah yang di 2.0 ini yang kita sebut dengan era managerialship. Yang pada tataran ketiga ini yang kita sebut dengan era strategicalship. Pertama itu foundership. Oke. Jadi di foundership itu isinya apa? Isinya itu adalah jadi gini, entrepreneurship gagasannya bagus, tapi prakteknya gimana? Prakteknya entrepreneurship itu ada 3 nih, ngembangin peluang bisnis, ngembangin inovasi, ngembangin keunggulan. Nah jadi di tahap foundership ini kata kuncinya adalah go opportunity. Jadi yang penting peluangnya dulu. Yeah. Gue masih acak-acakan, nggak apa-apa bos. Sikat dulu peluangnya. Lu masih di era foundership. Tapi kan begitu peluangnya keambil 10 juta, 100 juta, 500 juta, 1M, 2M, beneran nih masih mau di pundak lu. Makanya kita masuk ke sesi kedua kan, managerialship. Biar segala keberpeluangan yang keren ini tidak jadi beban di pundak lu. Langsung turun tuh pundak gue gini. Bercanda Bapak, tak comot nih jegotnya nih. Nah di managerialship ini adalah institusionalitas. Kalau di 1.0 ini individualistik kan. Nah institusionalitas itu artinya tadinya peluang yang keren dan gede ini dari pundak lu dipindahkan ke organisasi. Makanya di situ masuklah udah 4 fungsi manajemen bos. Manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia. Lalu setelah managerialship terbentuk, organisasi kebentuk, lu masuk ke level ketiga tuh Nil. Level ketiga itu strategicalship. Kalau yang di 2.0 ini adalah go innovation, kalau yang di 3.0 ini adalah go kompetitif. Ayo menjadi unggul. Nah, pada tataran strategicalship ini, kalau secara eksternal yang menjadi determinasi kita tuh ada 3 tuh. Dinamika lingkungan bisnis, dinamika persaingan, dinamika perilaku konsumen. Ini ketiga konteks ini akan menjadi determinasi nih, lu mesti ngapain. Nah di internalnya sendiri ada 3 juga tuh. Gimana lu ngembangin sumber daya, gimana lu ngembangin kapabilitas, dan gimana lu ngembangin kompetensi. Dan itu internal dan eksternal jalannya bebarengan atau it can be di-adjust. Tapi artinya gini, kalau yang 1.0 foundership terserah lu suka-suka deh. Acak-aduk ya wajar lu 1.0. Tapi begitu scalable, lu udah masuk manajemen dong, managerialship. Tapi di situ lo mulai selektif, mulai select the right people, right people who can. Lo udah mulai masuk ke trusting delegation ya. Nah, begitu 3.0 itu kata kuncinya konteks. Lu udah nggak bisa lagi berpikir bisnis di ruang kosong, gua sendirian dan keren, nggak bisa bos. Lingkungan bisnis ini akan ngaruh ke lu, persaingan ini akan ngaruh ke lu, perilaku konsumen akan ngaruh ke lu. Nah makanya lu mesti adjust. Pengen jadi pedagang ayam goreng yang gimana nih? Nah itu strategic entrepreneurial business roadmap bro. Nah bedanya sama korporasi, kalau pada tataran korporasi 1.0, 2.0, 3.0 udah ada di awal. Nah insight-nya buat entrepreneur nih, nggak apa-apa, lu entrepreneur masih terbatas, masih acak-acakan, tapi keilmuan ini memberikan lu ruang untuk mengeksekusinya satu persatu. Makanya kalau di dunia korporasi tuh ada business development director karena dia masuk di area peluang nih. Benar nggak? Dia masuk ke peluang strategi. Again foundership lagi. Nanti dia harus dapat confirmation dari CFO dan sebagainya, bisa susun tim. 2.0 tuh. Lalu dipecah jadi SBU, sub business unit. Itu udah masuk. Udah 3.0. Gitu. Keren tuh ya. Ya memang kalau di Bekasi kita kerjanya tiap hari gini bro. Keren. Udah di Bekasi, dibekali. Bro, ngomong-ngomong soal itu, kalau bisa disimpulkan, do you believe that entrepreneurial mindset itu works di semua lini? Wah. Mau itu dari lini pertemanan, family, kerjaan, bahkan social context. Sure, tapi sebelum sampai situ ya. Jadi kan pertanyaannya apakah entrepreneurial itu bunyi di semua lini, di semua fase bisnis kan? Bisnis awal, bisnis sedang, bisnis membesar. Jawabannya bukan hanya bunyi, sakti. Ya? Aku pengajar corporate entrepreneurship Nil. Murid-muridku itu
dari perusahaan-perusahaan besar Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Cuman ya kita nggak sebut merek. Dan dari mahasiswa-mahasiswa aku ini udah senior-senior, mereka cerita tuh, Pak Pimpin, lah yang ini kita udah praktekin di perusahaan. Jadi ada satu perusahaan TBK besar di Indonesia, BUMN, itu memang memberikan ruang entrepreneurship, bahkan pada tataran mindset, pikiran-pikiran karyawannya semua di entrepreneurialkan, culture. Setiap orang silahkan bergerak secara entrepreneurial, bahkan sistem. Jadi keidean ini terkristal jadi SBU, inkubasi, lepas. Satu BUMN besar loh, aku dengar cerita ini. Nah, jadi sepowerful itu. Nah, kalau tadi yang lu bilang, ya kata kuncinya entrepreneurship itu adalah tentang value creation, bro. Because value creation can start from you, in your family, in your work, in your community, in your nation, and also to make the creator proud of you. Yes, sure. Kan spiritual juga di situ. Ya, itu kan disertasi kedua gua. Entrepreneurship di dalam Tuhan. Entrepreneurship as a spirituality. Nah sekarang gue mau masuk karena lu ngomong itu, gue mau nanya bedanya entrepreneurship non spiritual dan spiritual. dalam arti kata, lu jalanin bisnis di dalam awareness of God loving, sama tanpa awareness, bedanya apa? Banyak orang berpikir di dalam Tuhan itu pengen kita lemes. Enggak. Kalau belief gue, keyakinan gue, Tuhan itu pengen bikin kita unggul, keren, gokil, dahsyat. Nah cuman memang yang membedakan itu adalah compassion. Jadi bagaimana segala keunggulan itu, kedahsyatan itu dikristalkan jadi compassion. Memberdayakan karyawan, meluhurkan pasar, membangun keseimbangan ekonomi bangsa. Itu kalau diteoriin nggak bisa, bos. Nggak bisa. Basic sifat kita itu rakus, greedy. Tapi kalau yang lu kristalkan dalam hidup lu bukan kegreedian lu, tapi kecompassionan lu, kebelas kasihanan lu. Nah itulah yang akan membedakan entrepreneurship in spirituality dan entrepreneurship only in cuanisme. Jadi kalau bahasa kerennya itu, lu harus bisa belajar berempati tanpa simpati gitu. Karena merasa kasihan itu down, merasa empati itu you feel the person. Simpati itu you feel low for the person. I see. I'm above. I feel sorry for you. Tapi kalau empathy, I feel you. Titik. Nah, that the great one. I feel you. That's it. Gitu. Yes, sure. Dan kita kalau bisa ke Tuhan kayak begitu, wah gila banget. Iya. I feel you God, nah itu gila. Nah, ini jadi omongan perbincangan kerohanian nih. Jadi tadi gue sebelum kemarin kan habis khotbah. Jadi gue bilang sama peserta ibadah itu, jadi relasi kepada Tuhan itu memang staging, bos. Dari yang Tuhan solusional, sebenarnya ini bergerak nih menjadi Tuhan relasional. Yang jadi problem, belief atau faith seseorang itu 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun stop di Tuhan solusional. Jadi kalau ingat Tuhan, ingat solusi, Tuhan, ingat solusi. Tapi sebenarnya pokoknya kalau nggak ada solusi lari ke Tuhan. Kagak ada Tuhan dah. Bukan kalau bahasanya kalau lu mentok dan nggak ada solusi, larilah ke Tuhan. Iya kan? Tapi sebenarnya itu staging ya buat orang yang baru belajar beriman, silahkan saja. Kita memahami Tuhan sebagai pengenalan, oh Tuhan adalah solusi. Tapi buat kita yang terus, yang tadi you bilang, I feel you God, itu akan bergerak, bro, dari pengenalan Tuhan solusional menjadi Tuhan relasional. Di titik Tuhan relasional ini, kita kebalikannya. Kalau di tahap pertama kan Tuhan solusi mana? Tuhan solusi. Tapi di tahap yang Tuhan relasional ini kita jadi terbalik nih. Tuhan, saya bisa jadi solusi apa buatmu? Yes. Keren. Because I feel you. Yes. Betul. Itu gokil loh Neil. Itu mesti gue catat jadi quote itu, nanti gue posting di Instagram deh. Mantap. Oke, bro, to wrap this up, what are your top 3 or top 5 whatever tips
you can give buat teman-teman yang lagi menjalani journey entrepreneurship mereka? Ya, pertama, ayolah kita tempel entrepreneurship itu sebagai value creation lah. Ya profit, cuan, grow itu relatif lah, kan kontekstual tuh. Ya bisnis kadang profit, kadang tidak. Tapi mau bisnis profit mau kagak, bisnis itu akan selalu bisa value creation. Jadi mari sebagai entrepreneur in spirituality pastikan kita berbisnis dalam semangat value creation, ciptakan nilai buat siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, mari kita menjadikan entrepreneurship ini semangat untuk menjadi gairah hidup lah ya. Gue itu kadang-kadang gue meyakini ya entrepreneurship itu bisa jadi solusi kemiskinan bro. Tapi kita harus berani menggeser pemahaman entrepreneurship sekedar buka usaha doang menjadi entrepreneurship adalah sebagai semangat keberpeluangan. Buka usaha kan konteks kan, ya artinya konteks ini kan bisa beruntung bisa kurang beruntung. Tapi kalau semangat keberpeluangan itu kan ada di dalam otoritas lo. Betul. Bisnisku boleh bangkrut 7 kali, tapi aku akan bangkit 13 kali gitu. Dan yang ketiga, ayo teman-teman kita bangkit menjadi generasi entrepreneurial bagi bangsa ini. Jadi ya mungkin bangsa kita gonjang-ganjing agak gimana-gimana, tapi sebagai insan entrepreneurial ya kita ikhtiar, kita dekat sama Tuhan, kita yakin masa depan bakal tetap cerah karena kita selalu bersemangat keberpeluangan. Kehadiran saya akan menciptakan kebaikan. Bayangkan kalau sebanyaknya orang berpikir begitu. Keren. Oke teman-teman, thank you Pinpin for sharing this. Thank you so much. As usual, thank you for watching Big Thinkers and big things ahead of you. But remember, khusus di episode ini, I want to remind you, bukan hanya big thing in front of you or ahead of you, but there is big someone behind you every time you walk. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Tos bro. Thank you. See you.